أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. وكذلك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله أن حق. وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. وأن وأن الساعة لا ريب ريب فيها فيها إذ إذ يتنازعون يتنازعون بينهم بينهم أمرهم. أمرهم وقالوا ابنوا عليهم بنيانا. وقالوا ابنوا عليهم بنيانا. بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم. ربهم أعلم بهم قال قال الذين الذين على غلبوا أمرهم على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لنتخذن لنتخذن عليهم عليهم مسجدا مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون سيقولون ثلاثة ثلاثهم كلبهم رابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ويقولون ويقولون خمسة خمسة سادسهم سادسهم كلبهم رجما كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ويقولون ويقولون سبعة سبعة وثامنهم وثامنهم كلبهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قل قل ربي أعلم ربي أعلم بعدتهم ما بعدتهم ما يعلمهم إلا ما قليل. إلا يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فلا فلا تمار تمار أتماري فيهم إلا فيهم مراء إلا ظاهرا. مراء ظاهرا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا ولا تستفت فيهم تستفت فيهم منهم أحدا. منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا ولا تقولن تقولن لشيء إني فاعل لشيء ذلك غدا. إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا إلا أن أن يشاء الله. يشاء الله
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي واذكر ربك إذا إذا أنسيت نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ربي عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني يهديني ربي من هذا أقرب رشدا من هذا رشدا. Tadarus. Jadi sebelum ولبثت tadabur, في tadarus dulu كهفهم di mana? ولبثت في كهفهم 300 سنين ولبثوا في الكهف ولبثوا في 300 سنين 300 سنين 300 سنين وازدادوا 300 سنين وازدادوا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم زد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Allahumma sholli. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca surat Al-Kahfi tadi ayat 21 sampai 25. Semoga apa yang kita baca tadi mengundang malaikat rahmat Allah SWT untuk mencatatkan kita dan menyebut nama-nama kita di majelis para malaikat. Menyebut nama kita masing-masing dan orang tua kita yang Allah banggakan di hadapan majelis para malaikat. Yang karenanya menjadi bagian daripada caranya Allah SWT untuk memberikan nanti syafaat di yaumil akhirah. Kita teruskan surat yang ke-18, surat Al-Kahfi. Al-Kahfi artinya gua, karena inti ceritanya adalah kehidupan dalam gua. Kemudian surat ini turun di Madinah, di Mekah. Karena turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah, jumlah ayat 110 ayat. Seperti biasa sebelum kita lanjut, kita mulai dulu dari satu ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-20. Di ayat ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innahum in yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatim walan tuflihu izan abada. Sungguhnya mereka itu, jadi kalau penjelasan sebelumnya, kalau mereka keluar di tengah-tengah masyarakat membeli roti, hendaklah berlaku lemah lembut. Supaya satu, mereka tidak dikenali bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dikejar-kejar sebelumnya. Dan mereka harus bersikap lemah lembut, karena memang agama adalah kelembutan. Innam sungguhnya mereka itu, in yazharu alaikum, mereka dalam pengertian masyarakat, anggota masyarakatnya, apabila mereka menyadari kehadirannya atas kalian, maksudnya mereka apabila mereka tahu bahwa kalian ini adalah ashabul kahfi atau anak-anak muda yang tadinya dikejar oleh penguasa, lalu kemudian menghilang begitu saja, tiba-tiba misalnya muncul dan mereka menyadari bahwa ini adalah anak-anak muda yang tadinya
mau dibunuh oleh raja, maka niscaya yarjumukum, mereka akan merajam kalian. Kata merajam artinya melempari kalian dengan batu, au yu'idukum, atau mereka berusaha untuk mengembalikan kalian bimillatihim, ke dalam agama lama mereka, mengembalikan kepada agama lama mereka. Dan ini terjadi setiap saat ya, di kalangan umat Islam juga terkadang melakukan hal seperti ini, yaitu memaksa sesamanya muslim untuk sama pendapatnya dengan dirinya, memaksa sesamanya muslim untuk sama mazhabnya dengan dirinya. Kalau tidak, maka mereka dipaksa kembali kepada millah yang lama. Ini terjadi pada muslim di Spanyol dulu, yang namanya inkuisisi. Jadi waktu Islam berkuasa di Spanyol dulu, pusatnya Andalusia, dan kemudian setelah sekian ratus tahun mereka kalah, karena kekuasaan raja-raja Eropa sudah semakin menguat, maka kemudian mereka diperlakukan dengan 3 cara. Jadi begitu runtuh kejayaan Islam di Spanyol, dalam hal ini Andalusia, maka pilihan pertama adalah mereka diusir kembali ke negara-negara Afrika Utara atau ke negara Arab, yaitu melalui Aljazair, Tunisia, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak mau kembali ke asal nenek moyang mereka, walaupun mereka sudah tinggal di Spanyol ratusan tahun, mereka turun-temurun di sana sampai hampir ada yang 600 tahun. Tapi kemudian mereka harus dipaksa kembali ke Afrika. Kalau mereka tidak memilih yang pertama, yang kedua yaitu harus masuk agama Kristen. Agama yang berkuasa pada saat itu dalam hal ini adalah Katolik. Yang ketiga kalau mereka tidak memilih yang kedua, yang pertama tidak, yang kedua juga tidak, maka yang ketiga apa boleh buat, mereka harus dibunuh. Namanya inkuisisi. Jadi kalau mereka tidak mau kembali ke Afrika atau tidak masuk Kristen, maka yang ketiga adalah mereka dibunuh, namanya inkuisisi. Tentu saja menyuruh mereka kembali ke Afrika tentu membingungkan. Kenapa? Karena mereka ini kan sudah lama sekali tinggal di Afrika, di Spanyol. Sudah ratusan tahun, mungkin sudah sampai 10 generasi. Karena kita tahu runtuhnya Spanyol itu kan tahun 1400 sekian, 1492 kalau tidak salah. Nah, jadi sementara mereka ada di sana itu sudah sekitar 600-700 tahun yang lalu sebelumnya. Nah, jadi artinya sejak mereka pindah ke Spanyol itu sejak runtuhnya dinasti Umayyah. Karena kan yang membangun kerajaan Islam di Spanyol itu kan adalah sisa-sisa dinasti Umayyah yang melarikan diri dari kejaran dinasti Abbasiyah. Lalu kemudian pindah ke Spanyol, Andalusia mendirikan namanya dinasti Umayyah kedua. Nah, setelah itu kemudian runtuh pada abad ke-15, lalu kemudian mereka dipaksa dengan 3 cara tadi itu. Tentu mereka bingung kalau mereka disuruh kembali ke Afrika. Mau kembali ke Afrika mana? Mereka nggak punya tanah lagi di sana. Orang tua mereka tidak mereka kenal lagi ada di sana. Maka banyak di antara mereka yang tidak mungkin pulang. Hal yang sama terjadi dengan orang-orang Palestina. Kalau mereka disuruh keluar dari negaranya, gimana mau pergi kemana? Mereka sudah turun-temurun di sana, apalagi mereka asli di sana. Yang menjadi masalah adalah orang-orang Yahudi atau Zionis yang datang dari Eropa. Tiba-tiba datang ke sana yang bukan tanah air mereka. Nah, jadi inilah terjadi pemaksaan-pemaksaan seperti ini, sehingga kemudian terjadilah inkuisisi, yang dikatakan itu ratusan ribu atau puluhan ribu orang Islam pada saat itu dibunuh, lalu dibuang ke Selat Gibraltar. Itu yang terjadi. Nah, ini ada pemaksaan. Tapi sayangnya pemaksaan-pemaksaan seperti ini masih terus terjadi sampai sekarang. Ya, kita lihat misalnya di kalangan, tidak jauh-jauh lah di Indonesia misalnya, orang-orang Ahmadiyah misalnya dipaksa untuk seperti dengan Islam yang lain. Orang Syiah misalnya dipaksa harus sama dengan yang lain. Dan banyak lagi yang lain. Jadi ini artinya apa? Ada semacam inkuisisi juga dalam tanda petik ya, di berbagai tempat di dunia ini. Kita lihat juga orang Islam yang ada di Myanmar tempo hari, Rohingya, juga begitu dipaksa untuk menjadi agama Buddha. Kalau enggak ya mereka harus keluar dari Rohingya itu. Jadi sering terjadi. Makanya agama mengatakan itu tidak boleh. Agama menceritakan ini adalah orang-orang jahat. Orang-orang jahat itu adalah yarjumukum, mereka akan melempari batu kepada kalian, atau yu'idukum fi millatihim, memaksa kalian untuk kembali kepada milah mereka,
walan tuflihu idzan abada, dan kamu tidak akan pernah lagi beruntung, maksudnya tidak akan pernah lagi ke situ selama-lamanya. Sekarang ayat 21. Jadi ini yang kelihatan ini sebetulnya adalah kuburan, lalu kemudian dibuat jadi masjid. Jadi aslinya kuburan dibuat jadi masjid. Ada juga masjid aslinya terus dibuat kuburan. Ingat. Jadi kalau aslinya masjid, kemudian di belakangnya atau di situ dibuat kuburan, maka tetap diperlakukan sebagai masjid. Masuk sebaiknya melakukan salat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia kuburan baru dibuat masjid, tetap diperlakukan sebagai kuburan. Ya, jadi kuburan, utamanya dulu kuburan, awalnya dibuat adalah kuburan, baru kemudian dibuat masjid. Karena bisa orang berziarah ke kuburan kan biasanya butuh salat. Apalagi kita umat Islam ini kan salatnya sering. Satu hari itu 5 kali salat. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan karenanya kalau mereka orang berkunjung dari tempat yang jauh tentu butuh tempat salat. Maka tidak salah kalau kuburan diubah jadi masjid atau dibangun jadi masjid. Begitu juga masjid kalau misalnya dijadikan sebagai tempat kuburan juga tidak salah, karena ini terjadi pada Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu adalah aslinya masjid, lalu kemudian di situ dikuburkan Nabi. Jadi masjid diubah jadi kuburan, ataukah ditambah fungsinya jadi kuburan. Sedangkan kuburan ditambah fungsinya jadi masjid. Dan ini ada petunjuknya dalam Al-Quran, bahwa kuburan bisa ditambah fungsinya jadi masjid. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak boleh membuat kuburan jadi masjid, ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan juga dengan realita. Realitanya adalah Nabi dikuburkan di dalam masjid, dan kita datang ke sana salat, di depan itu adalah kuburannya Nabi. Jadi di depan Raudah itu kan kuburannya Nabi. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita salat menghadap kuburan Nabi, apakah itu menyembah? Tentu saja tidak. Karena menyembah tidak menyembah itu bukan persoalan sesuatu itu di depan kita atau bukan. Menyembah itu adalah kaitannya dengan etikat, akidah, akad hati namanya. Walaupun kita tidak menghadap kepada sesuatu, tapi kalau kita etikatkan ataukah kita akidahkan bahwa sesuatu itu memang adalah Tuhan, ya berarti kita salah secara akidah. Tapi walaupun kita sujud ke lantai, kita kan setiap salat sujud ke lantai. Salat zuhur itu 4 rakaat, 1 rakaat 2 kali sujud. Jadi salat zuhur itu 8 kali sujud. Kemudian asar 8 kali sujud. Jadi kalau 1 rakaat 2 kali sujud, dan dalam 1 hari 1 malam kita punya salat adalah 17 rakaat, berarti paling tidak kita sujud sekitar 17 kali 2, 34. 34 kali sujud ke lantai. 34 kali sujud ke tanah ataukah ke sajadah. Tapi apakah itu kemudian syirik? Jawabannya tidak. Karena etikat kita bukan menganggap sajadah atau lantai atau tanah itu sebagai Tuhan. Ya, itu hanya tempat meletakkan dahi atau jidat atau kepala. Hal yang sama kalau kita pergi ke Baitullah, di sana ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu adalah batu hitam. Nah, kita menciumnya. Kebanyakan atau mayoritas orang pergi haji dan umrah itu pasti berkeinginan untuk mencium Hajar Aswad. Apakah itu kemudian syirik? Jawabannya tidak. Walaupun menciumnya, kenapa? Karena tidak dietikatkan itu sebagai Tuhan. Jadi intinya adalah etikat ataukah akidah. Maka kita baca di ayat 21 ini Allah berfirman, wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun. Dan begitulah asarna alaihim, kami bangkitkan mereka, yaitu Ashabul Kahfi ini, artinya bahwa mereka hidup kembali dalam tanda petik ya, karena tadi tidur itu kan saudaranya mati. Ingat jemaah sekalian, kalau kita tidur itu doanya bukan doa tidur. Jadi sebetulnya dalam Islam itu tidak ada doa tidur, yang ada doa mati. Cobalah jemaah sekalian, Bapak Ibu, Tuan dan Puan, mengingat doa tidur, kan tidak ada kata tidur di situ. Yang ada kata mati, yaitu bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Dengan namamu ya Allah ahya, saya hidup, wa bismika amutu, dan dengan namamu saya mati. Jadi di situ mati. Ya.
Jadi tidur itu sebetulnya saudaranya mati. Kalau kita bangun dari tidur, pagi-pagi bangun baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, bukan ba'da ma anamana. Bukan setelah menidurkan kami, tetapi ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah matinya kami. Jadi kalau kita bangun pagi itu ba'da ma amatana, setelah dia Allah mematikan kami. Jadi kata mati itu kaitannya dengan tidur. Nah, maka kita anggap ini dihidupkan kembali setelah tidur 300-an tahun. Untuk apa? Liya'lamu, untuk mengetahui. Jadi ada yang Allah inginkan di sini itu agar muncul pengetahuan. Jadi li ini tujuan, kemudian ya'lamu, untuk agar mereka mengetahui anna, bahwa wa'dallahi haqqun, janji Allah itu benar. Jadi janji Allah itu benar, wa'dallahi haqqun. Apa hubungannya dengan janji Allah ini? Nah, ingat, yang namanya tidur tadi itu sama dengan mati. Dan memang secara ilmu pengetahuan, secara natural, nature, orang yang tidur 300 tahun sebetulnya dihitung mati. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang bisa hidup 300 tahun. Apalagi tidak makan 300 tahun. Nggak ada. Jangankan tidak makan 300 tahun, tidak makan 10 hari saja itu mati orang. Apalagi tidak makan 300 tahun. Siapa yang bisa bertahan 300 tahun tidak makan? Ya orang mati. Orang mati itu tidak butuh makanan lagi. Adakah orang mati utuh tubuhnya sampai ratusan mungkin ribuan tahun? Jawabannya ada. Yaitu orang yang dikuburkan di tanah-tanah yang tidak memiliki cukup bakteri penghancur. Seperti misalnya kalau kita baca berita, orang-orang dari kutub utara sana, ya, orang-orang yang suku-suku tertentu yang tinggal di sana itu mereka kalau mati, jasadnya tidak dikuburkan di situ, dibawa keluar agak jauh. Kenapa? Karena kalau dikuburkan di sana, jasadnya tetap utuh walaupun beratus tahun. Kenapa? Karena dia dingin terus. Ya, sehingga jasad manusia itu utuh. Karena di dalam temperatur di bawah 0 terus-menerus, bahkan sampai 50-60 derajat di bawah 0, itu tidak ada bakteri penghancur yang bisa hidup. Sehingga dia tetap utuh di sana. Lihatlah misalnya kalau kita punya makanan, minuman, supaya awet, dimasukkan ke dalam freezer, di dalam peti es, dalam kulkas. Supaya apa? Supaya awet, supaya fresh. Supaya apa tadi? Bakteri di sana susah hidup. Nah, dengan demikian, ada orang bisa bertahan sampai sekian tahun. Tapi walaupun dia bertahan sampai sekian ratus tahun, ketika dia bangun, tetap utuh badannya, dia tentu tidak hidup lagi. Nah, tapi apakah dia tidak akan hidup lagi? Jawabannya hidup lagi setelah hari kiamat nantinya. Jadi artinya apa? Bahwa akan ada kehidupan setelah kematian dibuktikan dengan Ashabul Kahfi. Setelah tidur 300 tahun atau mati 300 tahun, dia hidup kembali. Ya. Dan setelah hidup kembali, dia punya pengetahuan lagi. Nih. Ya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa yang bertahan bagi manusia setelah meninggal dunia nantinya adalah pengetahuannya. Ilmunya, ini kata ya'lamun ini adalah dari katanya ilmu. Ya. Li'lamu ini kata dasarnya adalah ilmu ini, ilmu. Kata dasarnya adalah ilmun. Kata dasarnya adalah ilmun ini liya'lamu. Ya. Jadi yang bertahan bagi manusia itu adalah ilmunya. Ilmu ini tidak hancur karena dimakan tanah, tidak lekang karena panas. Ilmu ini tidak hilang hanya karena tubuh mati, dia tetap ada di sana. Nah, tinggal ilmu apa yang ada dalam diri kita. Kalau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia tetap bertahan, tapi tidak dibutuhkan di sana. Misalnya Bapak Ibu seorang dokter, itu kan ada ilmu tubuh manusia. Nah, di sana apakah dibutuhkan? Tidak, karena di sana tidak ada orang mati, tidak ada orang sakit, tidak ada lagi orang yang terkena penyakit. Nah, jadi ilmu itu tidak dibutuhkan di sana. Terus misalnya ilmu arsitektur tidak dibutuhkan di sana. Karena di sana tidak ada lagi orang bangun rumah, tidak ada lagi orang bangun gedung-gedung, tidak ada lagi kota-kota yang dibangun dengan
pendekatan arsitektur, tidak ada. Di sana tidak ada lagi ilmu ekonomi, karena di sana tidak ada lagi transaksi, tidak ada lagi inflasi, tidak ada deflasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Akhirnya tidak dibutuhkan lagi ilmu statistik. Di sana tidak ada lagi sensus, baik sensus manusia ataupun sensus konsumsi manusia, produksi dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi. Lalu kalau begitu ilmu apa yang bermanfaat di sana? Yaitu ilmu tentang akhirat, ilmu tentang ketuhanan, ilmu ilahiyah namanya. Nah, kalau begitu apakah ilmu kedokteran tidak perlu? Perlu, wajib, bahkan namanya wajib kifayah, wajib kifai. Ilmu arsitektur perlu, wajib kifayah, wajib kifai namanya. Perlu yang namanya ilmu ekonomi, wajib kifai namanya. Ilmu hukum, wajib kifai, wajib kifayah. Artinya kalau tidak ada yang memperdalam, kita semuanya berdosa. Ya, oleh sebab itulah dibutuhkan. Kenapa? Karena di dunia ini dibutuhkan yang namanya rumah, dibutuhkan yang namanya jembatan, yang dibutuhkan namanya kota-kota, dibutuhkan namanya peraturan hukum dan sebagainya, dibutuhkan namanya transaksi ekonomi finansial dan seterusnya. Maka dibutuhkan ahlinya. Tetapi siapapun kita, siapapun Bapak, Ibu, Tuan, dan Puan, entah itu adalah ahli ekonomi, entah itu adalah pengacara atau lawyer, entah itu adalah tentara, polisi, dan sebagainya, tetap wajib memiliki ilmu yang satu ini, namanya ilmu ketuhanan. Jadi ilmu ketuhanan ini bukan ilmu kifayah, bukan ilmu kifai, tapi namanya ilmu ain, fardu individual. Jadi setiap orang harus mengetahuinya. Kenapa? Karena dia yang dibawa nanti ke sana. Buktinya di sini, liya'lamu, untuk mereka mengetahui anna, bahwa wa'dallahi haqqun. Jadi ilmu ini adalah untuk kaitannya dengan janji Allah itu adalah kebenaran. Jadi ilmu ini berkaitan dengan wa'dullah. Kata wa'dullah haqqun di sini ada 3 kata di sini. Pertama adalah wa'dun, janji. Yang kedua adalah Allah. Yang ketiga adalah hak, kebenaran. Nah, jadi apa itu janji? Sesuatu yang akan terjadi nanti di akhirat. Apa itu Allah? Allah adalah zat yang wajib ada sebelum yang lain ada dan akan selamanya ada. Hakun adalah kebenaran. Orientasi seluruh pikiran manusia adalah pada kebenaran. Jadi 3 unsur ini, wa'dun dan Allah dan hakun, adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan ilmu ilahiyah. Ilmu ilahiyah. Jadi sebab itulah wajib bagi semua profesional ataukah ilmu yang punya profesi untuk belajar ilmu. Siapapun, kita menjadi pedagang, kita menjadi petani, kita menjadi peternak, semuanya wajib ilmu ilahiyah. Maka ilmu ilahiyah itu kaitannya dengan agama, Al-Quran. Maka dengan demikian, entah itu dokter, entah itu lawyer, entah itu tentara, askar, entah itu adalah polisi, entah itu adalah pegawai kerajaan atau pegawai pemerintah, pegawai negara, entah itu petani, nelayan, dan sebagainya, wajib belajar ilmu ilahiyah, itu Al-Quran. Asalkan ayat ini. Jadi tujuannya itu, wa kadzalika asarna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Wa anna sa'ata, dan adalah saat ini muncul di sini sa'ah, dan anna sa'ah dan as-sa'ah, waktu akan terjadinya hari kiamat, atau kita artikan saat itu adalah saat ketika waktu terhenti. Saat kan waktu, saat. Ketika saat itu terjadi artinya apa? Titik terakhir dari waktu. Detik terakhir dari waktu, kita artikan dengan saat. Jadi pada saat detik terakhir daripada waktu berhenti, maka tidak ada lagi ruang dan waktu, yang ada adalah wujud keberadaan kita. Nah, dan itu apa kata Allah? La raiba fihi, tidak ada keraguan pada fiha. Tidak ada keraguan padanya ini. La raiba fiha. Jadi la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Nah, kalau kita tidak bisa menemukan cacat dalam Al-Quran, maka kita tidak punya juga alasan untuk menolak akhirat, karena penggunaan kata la raiba ini berlaku juga pada Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, la raiba fihi. Kenapa hi? Karena Alkitab. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sedangkan di sini fiha. Kenapa? Karena sa'a ini adalah perempuan. Jadi berkenaan dengan sa'a ini la raiba fiha sama. Bedanya la raiba fihi dan la raiba fiha. Kalau berkenaan dengan Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berkenaan dengan sa'a la raiba fiha.
iz yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika mereka kemudian berselisih. Nah, berselisih di antara mereka tentang urusan mereka. Nah, jemaah sekalian serbahagia. Kata ilmu dan selisih sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Tetapi perselisihan bisa mendatangkan perpecahan. Kapan? Apabila kalbu orang yang berilmu itu penuh dengan iri hati, dengki, dan dendam. Jadi ilmu sebagai ilmu tidak apa-apa. Apalagi ilmu yang bersifat saintifik. Ilmu yang bersifat saintifik itu adalah ilmu-ilmu yang relatif. Hari ini bisa benar, besok bisa salah. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu adalah bersifat dinamis, sains itu adalah bersifat dinamis, setiap saat bisa dibuktikan kebenarannya ataupun kepalsuannya, bisa dibuktikan validitasnya, tapi bisa juga dibuktikan falsifikasinya. Jadi bisa dibuktikan kepalsuannya. Jadi seperti itu. Jadi ilmu selalu begitu. Nah, dengan demikian bisa menimbulkan perpecahan. Nah, supaya tidak terjadi perpecah, jadi kalau perbedaan itu sebagai sesuatu yang baik, bukan menjadi perpecahan. Tapi bagaimana caranya menjadikan perbedaan dalam pandangan ilmu itu tidak melahirkan perpecahan? Yaitu apabila hati diisi dengan sifat lapang dada, syarhus sadr, alam nasyrah, ya, alam nasyrah laka sadrak, wadana angka wizrak. Hanya dengan lapang dada itulah beban-beban bisa hilang. Jadi iz yatanaza'una bainahum amrahum. Jadi banyak orang berselisih di sini. Ya. Nah, kalau sudah berselisih apa yang terjadi? Nah, bisa terjadi perpecahan. Faqalu, lalu mereka berkata, ubnu alaihim bunyanana. Mereka berkata, siapa mereka berkata di sini? Yang berkuasa pada saat itu. Ternyata kan yang berkuasa sudah bukan raja yang bengis dulu. Ya, rajanya sekarang sudah beda. Maka raja berkata dengan aparatnya, dengan pejabat kerajaannya, mengatakan, ubnu, yaitu bangunlah alaihim atas mereka, maksudnya di atas tempat mereka tidur atau mati selama 300 tahun itu, bunyana, bangunan. Jadi kata-kata bunyana. Kata-kata bunyana di sini punya dua makna. Makna pertama adalah bangunan, bangunannya nanti adalah untuk tempat sujud, ini masjidah. Bangunan tempat sujud. Yang kedua bisa bermakna batin. Bunyana itu persatuan. Jadi harusnya di atas tempat-tempat orang mulia itu harus menjadi tempat persatuan. Ya, nah, di sini makna sujud juga menjadi batin. Apa itu sujud? Menghilangkan ego. Sujud itu adalah menghilangkan ego. Iblis itu tidak sujud karena dikuasai egonya. Jadi, kalau mereka berkata, benu alaihim bunyana, bangunlah di atas tempat mereka tidur itu bunyana. Rabu ma'lamu bihim. Nah, artinya apa? Tidak perlu memperpanjang perselisihan di sini. Serahkan aja itu Allah yang mengetahuinya nih. Ya. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhanmu yang paling tahu kepada mereka. Kenapa? Karena Allah tidak menganggap jumlah mereka itu penting. Jumlah mereka tidak substantif. Apa yang penting di sini? Kejadian itu benar-benar ada. Kejadian itu artinya apa? Ada faktor manusia yang terlibat dalam kejadian itu. Yang kedua adalah ada peristiwa dalam kejadian itu. Yang ketiga ada waktu dalam kejadian itu. Itu yang penting. Berapa jumlahnya tidak penting. Ingat, jumlahnya tidak penting. Nah, ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian bahwa kita ini manusia terkadang berseteru dalam jumlah, dalam bilangan. Ya. Kita lihat masyarakat umat Islam kita masih sering berbeda pendapat tentang 1 Ramadan, 1 Syawal. 1 Ramadan, 1 Syawal. Ya, terkadang saling menuduh. Pada sebetulnya kan gampang, nggak usah berselisih di sini. Rabbuhum a'lamu bihim. Allah yang paling tahu kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal. Kita hanya mengetahui berdasarkan satu, metodologi kita, yang kedua alat-alat yang kita miliki. Nah, maka kalau ada yang berpendapat bahwa 1 Ramadan misalnya adalah besok, dan ada yang mengatakan lagi 1 Ramadan adalah lusa, yang nggak usah ribut, saling menghormati saja. Jangan sampai ia tanaza'un, berselisih pendapat. Selesai masalahnya. Karena kita tidak bisa paksakan orang untuk sama dengan kita. Misalnya saya berpendapat berdasarkan tim ahli falak saya, berdasarkan sumber-sumber yang valid menurut saya,
bahwa besok adalah 1 Ramadan, tapi yang lain mengatakan lusa, ya tidak apa-apa, kita saling berbeda pendapat saja. Yang dosa di mata Allah itu kalau sengaja tahu berdasarkan metodologinya, puasanya 1 Ramadannya besok, tetapi memindahkan ke lusa itu salah. Tapi kalau memindahkan ke lusa karena memang lusa bagi dia, itu bukan memindahkan namanya. Memang keyakinannya lusa itu 1 Ramadan. Nah ini yang diajarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai perbedaan-perbedaan lahiriah seperti itu melahirkan perseteruan yang kemudian bisa diekstremisasi oleh orang luar, bisa dimilitanisasi oleh orang luar. Ketika diekstremisasi, dimilitanisasi, apa yang terjadi kemudian? Bisa dibuat saling membunuh. Inilah yang terjadi di beberapa negara Islam. Terakhir adalah di Sudan misalnya, terakhir lagi di Nigeria, terakhir lagi di Ethiopia, terakhir lagi di Somalia, maksud saya bukan Ethiopia, Somaliland. Sekarang diakui oleh Israel, coba. Itu kan negara-negara mayoritas Islam semuanya itu. Karena kita selalu mempertentangkan yang berbeda-berbeda. Padahal itu berkaitan dengan metodologi yang bersifatnya matematis, yang sifatnya metodologis, yang bersifatnya astronomis. Jadi udahlah kalau kita yakin besok 1 Syawal Lebaran, ya Lebaranlah besok. Tapi kalau yakinnya 1 Syawalnya lusa, jangan Lebaran besok, itu namanya haram. Kalau yakinnya lusa, ya lusa, tapi yang yakin besok, ya besok. Seperti itu kan gampang sebetulnya. Kenapa? Ya Rabbuhum a'lamu bihim. Allah paling tahu tentang apa, tentang mereka, tentang jumlah mereka. Tidak penting mengerti apakah mereka 3, 5, ataupun 7. Yang penting adalah mereka ada jamak. Nah, itu intinya. Jadi Rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladhina ghalabu ala amrihim. Maka kenapa tiba-tiba setelah perbedaan pendapat ada masjidah? Karena perbedaan pendapat ini akan hilang kalau kita benar-benar memiliki hakikat sujud. Sujud itu artinya apa? Sujud itu adalah meninggalkan ego. Meninggalkan ego pribadi, meninggalkan ego agama, meninggalkan ego suku bangsa, meninggalkan ego mazhab, meninggalkan ego organisasi, meninggalkan ego macam-macam. Itu tempatnya sujud. Jadi kalau ada orang setelah sujud masih membanggakan ormasnya, organisasinya, ya berarti belum sujud. Belum sujud. Jadi qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkatalah orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Kita artikan berkuasa di sini. Ya. Jadi di sini kata galabu kita artikan berkuasa ya. Lanat tahizanna alaihim, kami akan menjadikan di atas mereka masjidah, supaya perbedaan-perbedaan ini ketika datang ke masjid tidak perlu berbeda pendapat, tidak perlu berseteru, apalagi bertumpah darah. Jadi saya kira jelas dimasukkan serbahagia. Apa yang dimaksud dalam ayat ini sehingga tidak perlu kita tahu berapa jumlahnya. Coba kita lihat di sini. Ini surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 55. Allah berfirman, "Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh." Camkalah ketahuilah sungguhnya kepunyaan Allah lah ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Jadi Allah yang paling tahu karena kepunyaannya lah. Ala, ingatlah, catatlah, inna sungguhnya wa'dallahi haqqun, itu saja intinya. Apa wa'da Allah tadi tentang akhirat? Kita semua akan dibangkitkan di akhirat dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Inna wa'dallahi haqqun. Sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Walakin akan tetapi aksarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia la ya'lamun. Ini kata-kata la ya'lamun, kata dasarnya apa? Ilmu lagi. Nih, la ya'lamun tidak memiliki ilmu. Jadi kata dasarnya ilmu. Jadi Al-Quran dan Al-Quran selalu menekankan pentingnya ilmu. Bukan pentingnya apa? Bukan pentingnya klinik. Bukan pentingnya adogmatika. Tapi pentingnya ilmu. Walakinna aksarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak berilmu. Surat 31. Surat Luqman ayatnya 33. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ittaqu, bertakwalah rabbakum kepada Tuhan kalian. Wahsyau, dan takutlah yauman kepada satu hari, la yajzi walidun an waladihi. Ingat,
Takutlah pada suatu hari di mana pada hari itu seorang ayah tidak bisa menolong anaknya sendiri. La yajzi walidun an waladihi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di akhirat kita nafsi-nafsi. Seorang ayah, seorang bapak tidak bisa menolong anaknya sendiri. Sehingga anak juga harus mengakui bahwa mereka juga harus memperjuangkan dirinya karena ayahnya nanti di akhirat tidak bisa menolongnya. Jangankan ayahnya cuma seorang ahli masjid, seorang ustadz, seorang kiai, bahkan ayahnya seorang nabi sekalipun tidak akan bisa menyelamatkannya di akhirat, seperti contohnya anaknya atau putranya Nabi Nuh. Jadi la yajzi walidun an waladihi. Begitu juga wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Begitu juga seorang anak, dia pun tidak bisa menolong ayahnya, orang tuanya, bapak ibunya, syai'a sesedikit apapun. Jadi orang tua, ayah, ibu tidak bisa menolong anaknya, dan anak-anak tidak bisa menolong juga kedua orang tuanya, bapak ibunya, sesedikit apapun juga. Dan ingat, masa individualistik itu akan muncul inna wa'dallahi haqqun, karena sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Inna wa'dallahi haqqun, sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia menipu kalian. Jadi yang membuat orang tertipu sehingga tidak mempersiapkan akhirat adalah kehidupan dunia. Apa tadi? Yaitu kita di dunia ini punya profesi, dokter, pengacara, ahli ekonomi, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu adalah sifatnya wajib kifayah. Ada satu yang wajib ain, yaitu Al-Quran. Karena itu bagian daripada iman kita. Nah, jangan sampai karena sibuknya kita menjadi dokter, sibuknya kita menjadi pengacara, sibuknya kita menjadi menjadi pedagang, sibuknya kita menjadi tentara, polisi, sibuknya kita menjadi politisi, sibuknya kita menjadi petani dan nelayan, lantas melupakan ilmu yang wajib bagi setiap orang, yaitu ilmu ilahiyah, Al-Quran. Jadi katakan, wala tagurrannakumul hayatud dunya, wala yagurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai kalian tertipu oleh sifat dunia menipu itu terhadap Allah. Jadi ada dua yang membuat orang tertipu di sini, tertipu dari kehidupan akhirat tadi, hakun di sini, dan tertipu dari Allah. Jangan sampai kita tertipu. Jadi oleh sebab itulah agama mengingatkan kita agar kita memang wajib mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya tadi umum itu, karena kita butuh dalam kehidupan dunia. Tetapi ada ilmu yang menjadi kewajiban kita masing-masing yang tidak boleh digantikan oleh yang lain, yaitu ilmu ilahiyah, ilmu Al-Quran. Jadi saya kira sudah jelas di sini, yaitu bahwa ya menjadikan masjid itu kuburan itu tidak ada masalah. Ingat, kata-kata tempatnya di sini adalah tempatnya Ashabul Kahfi. Jadi menurut informasinya Ashabul Kahfi itu nanti karena tidak menjadi asing, ini kan ceritanya 300 tahun berlalu. Dia tidak punya keluarga lagi. Bayangkan 300 tahun. Coba Bapak Ibu sekalian kalau mundur ke belakang, katakanlah misalnya bisa punya time tunnel, ya apa itu, terowongan waktu. Mundur ke belakang 300 tahun misalnya. Ya. Kemudian tahu siapa di sana yang dikenal, kan tidak ada dikenal. Atau katakanlah kita sekarang mati, kita muncul nanti 300 tahun kemudian. Apakah ada yang kita kenal dari anak cucu kita 300 tahun? Pasti tidak ada. Sekarang saja anaknya cucu kita jarang dikenal. Anaknya cucu itu cicit, jarang dikenal lagi. Bagaimana pula kalau sudah 300 tahun kemudian? Nah, sekarang orang yang bangun 300 tahun kemudian dari tidurnya tentu asing pada saat itu. Bersifat asing, apa artinya? Susah. Mengenal siapa? Akhirnya kemudian menurut cerita mereka ini nanti kembali ke guanya tinggal. Sampai mereka mati di sana. Ada yang mengatakan matinya karena dibunuh, dilempar batu, seperti tadi kata Rajmat. Ada yang mengatakan dia mati biasa saja di tempat itu. Lalu kemudian belakangan, kemudian mereka berkata bahwa kita harus buat masjid di tempat mereka. Lanattakhizanna alaihim masjid. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada masalah di atas kuburan dibikin masjid. Selama yang disembah bukan kuburannya. Ingat, kita datang ke sana, kuburan hanya menghubungkan kita dengan dua hal. Dengan orang itu, karena orang berjasa. Yang kedua, dengan
kehidupan akhirat. Karena mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ingat, kuburan itu adalah stopper, rem, breaker. Jadi yang namanya kuburan itu rem itu. Supaya kalau kita laju cari dunianya laju, kencang, ya kita bisa ngerem dulu kalau melihat kuburan. Makanya kalau kita lihat kuburan, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan, sedapat mungkin memperlambat laju kendaraan, lalu mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumus sabiqun, wa nahnu lahu lahikun. Ya. Kami pasti akan menyusul, insya Allah. Ya. Jadi salam atas kalian. Kalian mendahului kami. Ya, antumus sabiqun, kalian mendahului kami. Wa nahnu, dan kami insya Allah lahikun akan menyusul. Itu dia. Jadi itu rem itu kalau kita melewati kuburan. Maka sangat bagus kalau kuburan dibuat masjid supaya kita datang ke sana sudah dua. Pertama adalah berziarah, mengingatkan bahwa yang kita ziarah itu pernah hidup seperti kita. Yang kedua, dia dikunjungi banyak orang karena berjasa, supaya ketika kita juga sekarang usahakan berjasa sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, kita sekaligus salat di sana, beribadah, baca Quran dan sebagainya. Kan enak kalau di kuburan yang terkenal, di sana ada masjid, bisa kita salat, bisa kita baca Quran, berzikir dan sebagainya. Sayang seribu sayang, karena di negara kita ini, terutama Indonesia ini, yang namanya tempat-tempat ziarah masjid terkadang dijadikan tempat komersial dan meminta-minta, dikepung dengan peminta-minta, semuanya serba bayaran. Akhirnya kemudian dikomersialkan. Jadi kuburan yang seharusnya melepaskan kita dari komersialisasi, justru menjadi komersialisasi. Ini kan menjadi fatal ya. Karena kepergian mereka kan melepaskan kita dari ikatan-ikatan duniawi. Tapi ada orang tertentu yang menjadikannya sebagai cara untuk mendapatkan ikatan duniawi. Ini yang terjadi. Kemudian ayat 22. Saya kuluna, nah mereka berkata. Nah, coba, ini perbedaan tadi. Mereka berkata, siapa yang berkata tadi? Yang tidur dalam gua. Ada yang berkata, salah satu, ya kata-kata saya kuluna bukan dalam gua maksud saya Pak ya. Salah mereka itu artinya orang-orang yang datang belakangan. Karena kalau mereka tentu tidak mungkin berbeda pendapat ya. Yang berbeda pendapat mereka tentang berapa lama mereka hidup di sana. Tapi berkenaan dengan jumlah mereka yang berpendapat adalah kita. Dan sama-sama posisinya. Mereka tidak mengetahui berapa lama tidur karena kesadaran mereka tertutup pada saat itu. Dia tidak menyaksikan matahari terbit dan terbenam setiap hari. Kalau mereka bisa menyaksikan matahari dan terbit setiap hari, kan mereka bisa menghitung. Sehingga setiap 7 kali terbit namanya 7 hari, 1 minggu. 30 kali terbit namanya 1 bulan. 365 kali terbit namanya 1 tahun, kan begitu, sehingga bisa menghitung. Tapi mereka kan kesadarannya tidak ada terhadap terbit dan terbenamnya matahari selama 300 tahun. Ya. Terbit dan terbenam matahari tetap ada, tapi kesadaran mereka tentang itu tidak ada. Sehingga kemudian mereka tidak bisa memiliki pendapat yang eksak tentang berapa lama mereka ada di sana. Nah, hal yang sama terjadi bagi kita yang sudah tidak sezaman dengan mereka, tidak menjumpai mereka. Kita tidak tahu berapa mereka jumlahnya di sana. Maka ada yang mengatakan, ada di antara kita manusia yang belakangan berkata, salah satu rabihum kalbum. Mereka jumlahnya 3 orang. Berempat dengan kalbunya. Dengan apa? Dengan anjingnya nih. Lalu mengatakan mereka 3, 4 dengan anjingnya di sini. Jadi anjingnya cuma 1 karena berempat dengan anjingnya. Jadi ingat, mereka pasti jamak karena minimal 3. Kemudian wayakuluna khamsatun. Ada yang mengatakan juga 5. Dan yang ke-6-nya adalah anjingnya. Jadi ada yang mengatakan 3, yang ke-4-nya anjingnya. Dan ada yang mengatakan 5, ke-6-nya adalah anjingnya. Rajman bil ghaibi. Tapi ingat, semuanya itu hanya terkaan bil ghaib. Kenapa? Karena kita tidak ada di sana. Semuanya adalah bil ghaib. Bil ghaib. Itu hanya terkaan saja secara ghaib. Ya. Tidak bisa menghitung secara matematis.
Wa yaquluna, dan ada juga mengatakan sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka itu adalah sab'atun, 7. Wa thaminhum, yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi ada 3 pendapat ini. 3, 4 dengan anjingnya, 5, 6 dengan anjingnya, dan 7, 8 dengan anjingnya. Muncul lagi tadi dia di depan. Kul, katakanlah Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tuhanku yang paling tahu tentang jumlah mereka nih. Tuhanku yang paling tahu tentang jumlah mereka. Rabbi a'lamu bi'iddatihim, tentang jumlah mereka. Iddatnya itu jumlahnya Allah yang tahu. Adatnya Allah yang tahu. Jumlah mereka Allah yang tahu. Yang kita tahu madudnya. Madudnya apa? Ya ada Ashabul Kahfi yang jamak. Tapi berapa jumlah adatnya kita tidak tahu. Jumlah bilangannya kita tidak tahu. Tapi ada yang dihitung, yaitu Ashabul Kahfi. Yang dihitung kita tahu. Tapi yang tahu persis adatnya adalah Allah. Dikatakan, Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakanlah, Tuhanku yang paling tahu berapa jumlah mereka. Jadi ini artinya apa? Pendapat ini terjadi belakangan. Bahkan pada zaman Nabi masih ada. Karena kata-kata kul di sini kepada Nabi Muhammad ini. Kulnya Nabi Muhammad ini. Dikatakanlah Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Artinya tidak perlu itu. Mau 3 kah? Mau 5 kah? Mau 7 kah? Tidak penting. Yang penting bahwa ada kejadian itu. Kejadiannya ada, peristiwanya ada. Coba kita lihat jemaah sekalian terbagi. Yang menarik lagi adalah bahwa ketika menyebut angka-angka selalu ganjil. 3, 5, 7. Apa itu 3, 5, 7? 3, 5, 7 itu adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa? Adalah bagian daripada bilangan asli. Karena bilangan asli itu kan adalah terdiri daripada bilangan ganjil, genap, kemudian prima dan komposit, tetapi tidak termasuk 0 dan bilangan pecahan. 0, sekian, sepertiga, seperempat tidak masuk. Itu bukan asli namanya. Bilangan asli, bilangan natural, nature. Jadi bilangan asli seperti itu. Nah, jadi ini adalah bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Adalah bilangan yang hanya dibagi dengan pembaginya cuma 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Jadi harus pembaginya 2 kalau prima. 1 dan dirinya sendiri. Maka angka 1 tidak termasuk prima. Kenapa? Pembaginya cuma 1, yaitu dirinya sendiri. Ya. Dan adakah bilangan ganjil yang masuk prima? Ada, yaitu 2. 2 itu adalah masuk bilangan prima. Kenapa? Karena 2 bisa dibagi dengan dirinya dan 1. Pembaginya 2. Tetapi yang disebutkan di sini adalah langsung 3. 3, 5, 7. Dan hebatnya lagi juga sekali dalam Al-Quran menyebutkan juga penjaga Al-Quran itu adalah angka 19. Alaiha tis'ata asyara. Bilangan prima juga. Jadi kalau kita tahu bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Kemudian berapa lagi? Langsung loncat ke 17, 19. Nah gitu. Jadi itu adalah dan seterusnya bilangan prima. Himpunan bilangan prima seperti itu, yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 2 hal, yaitu dirinya dan 1. Nah, ini adalah 7, 3, 5, dan 7. Dan kita tahu jemaah sekalian bahwa ilmu komputer sekarang maju dengan ilmu bilangan prima. Karena bilangan prima itu bahkan menggunakan sekarang keamanan cyber yang namanya enkripsi itu menggunakan bilangan prima supaya susah dijebol. Jadi mengunci sebuah data itu dengan enkripsi namanya itu menggunakan bilangan prima. Kenapa? Bilangan prima itu susah dijebol, susah dicari pembagi-pembaginya karena hanya pembagiannya cuma 2, 1 dan dirinya sendiri. Ya. Nah, dengan demikian ini susah dijebol. Nah, dikatakan di sini qul rabbi a'lamu bi'iddati ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali sedikit. Nah ini. Jadi ada yang mengetahuinya tapi sedikit. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit. Apa kata Allah? Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka janganlah bertengkar, janganlah berdebat kusir kuda, fihim berkenaan dengan jumlah mereka, kecuali mira'an zahir, kecuali kalau berkaitan dengan bilangan yang memang bisa diverifikasi secara empirik. Kita katakan zahira di sini empirik.
Seperti misalnya kita katakan, berapa kambingnya Pak Abdullah? Kita lihat, kita pergi aja ke kandangnya Pak Abdullah. Kandangnya bisa kita hitung, 1, 2, 3, 4. Nah, kita temukan ada 40 ekor kambingnya. Nah, itu bercocok dihitung. Karena tidak mungkin terjadi perselisihan. Tapi kalau tidak bersifat empirik, ya nggak usah. Sesuatu kalau sudah berlalu gaib, ya tidak empirik lagi. Makanya dalam sejarah itu sering sekali terjadi perbedaan berkenaan dengan jumlah pelaku. Ya. Jumlah pelaku kenapa? Karena kita tidak persisnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi inilah yang terjadi. Jadi fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada, dan janganlah menanyakan juga. Jadi nggak usah, karena tidak penting lah tastafti. Janganlah juga tastafti itu minta fatwa pendapat. Ya. Janganlah meminta pendapat juga tentang ini. Ya. Pada tentang mereka. Ya. Tentang mereka fihim di antara manusia. Ada seorang pun juga. Nggak usah sudah. Pokoknya ada kejadiannya, mau 3, mau 5, mau 7, tidak masalah. Mana yang benar 3, 5, 7 tidak ada masalah. Yang penting kejadiannya ada, guanya ada, mereka mau dibunuh, masuk bersembunyi dalam gua, tidur di sana 300 tahun, dan ada anjingnya, itu peristiwanya. Itu yang penting. Yang lain tidak penting. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kan Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita ini jangan selalu terbiasa membangga-banggakan pengetahuan yang empirik tetapi tidak bisa diverifikasi karena metodologinya berbeda. Contohnya saya tadi 1 Ramadan, 1 Syawal. Kalau metodologinya berbeda, satu menggunakan misalnya satu menggunakan ru'ya dan satu menggunakan hisab, ya tidak bisa ketemu. Ya, seperti itu. Kalau ketemu ya kebetulan. Jadi tidak perlulah kita saling bertengkar masalah ini. Umat Islam ini ya, kurangilah subjek-subjeknya pertentangan. Ya. Seperti misalnya yang di masyarakat kita bertengkar masalah kunut tidak kunut, ya nggak usah. Yang mau kunut silakan, yang tidak kunut ya silakan. Itu masing-masing nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Bikin acara tahlilan tidak tahlilan kalau meninggal dunia, ya udahlah, yang mau tahlilan silakan, yang tidak tahlilan nggak, selesai di mas kalian. Tapi ada yang terkadang memaksakan pendapatnya harus seperti dirinya, nah ini masalah. Nah, inilah nanti yang menyebabkan terjadinya perpecahan tadi. Nah, kalau itu terjadi, nah umat Islam jadi lemah. Coba kita lihat ayat ini. Kita lihat surat Al-Baqarah dulu. 267 tentang sapi betina. Ini juga tidak diperkarakan. Wa idh qala Musa liqaumi, dan ingatlah tatkala Musa berkata kaumnya, inna Allah, semuanya Allah, ya'murukum, jadi Allah berkata kepada Bani Israel, semuanya Allah merintahkan kalian antazbahu baqaratan, untuk menyembelih seekor sapi betina. Sebetulnya sampai di sini sudah cukup sebetulnya. Begitu mendengarkan Nabi Musa, ya udah carilah sapi betina disembelih. Tapi apa mereka katakan? Qalu atattakhizuna huzwa. Mereka berkata, Musa, apakah kau menjadikan kami bahan olok-olokan? Kenapa kira-kira bahan olokan? Karena bagi mereka sapi betina itu adalah investasi yang bernilai tinggi. Karena kalau sapi betina kan akan melahirkan. Tapi apa kata Nabi Musa? Qala. Nabi Musa berkata, A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Saya berlindung dari Allah untuk menjadi orang yang jahil, bodoh, mengganggu orang. Saya menyampaikan ini perintah Tuhan ini. Inna Allah ya'murukum. Bukan saya ini. Ini Allah yang memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Nah, karena Allah memerintahkan, ya udah, jangan kayak iblis. Sembelih aja, jangan kayak iblis. Saya tidak mau sujud. Kenapa? Saya lebih mulia dari dia. Nah, kayak gitu. Jadi udahlah, laksanakan saja perintah Allah ini. Ya. Tapi sayangnya mereka terus ngeyel. Apa kata mereka? Kalau mereka mengatakan, udah ulana, mintalah kepada Tuhanmu untuk kami supaya menjelaskan kepada kami mahia sapi betina kayak apa. Harusnya dengan disebutkan di sini sapi betina cukup. Mau sapi betinanya yang warnanya hitam, warnanya coklat, warnanya kuning, kan nggak ada masalah sebetulnya. Yang penting sapi betina, bukan monyet betina, kamu gitu. Bukan juga kambing betina, bukan juga onta betina, kan jelas sapi betina. Tapi ketika bertanya warna apa ya, tentu dijawab
Karena macam-macam warnanya. Supaya daripada terjadi pertengkaran, ya udahlah ditengahi oleh Allah dengan kata-kata innahu yaqulu inna baqaratun la faridun la bikrun. Yaitu sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Begitu seterusnya. Ya, awanun baina dzalika di antara keduanya. Begitu seterusnya. Habis itu warnanya lagi di sini. Ini launwa warnanya lagi. Nah, kan artinya panjang ceritanya. Harusnya kan cukup. Kan ini menjelaskan kepada kita bahwa pertengkaran akan terjadi apabila kita selalu mempertengkarkan hal-hal yang sifatnya tidak perlu, tidak bisa disepakati bersama. Seperti itu. Nah, coba lihat kalau kita bertengkar terus ini. Al-Anfal. Surat 8:46. Wa atiullah Rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u fatafshalu. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, janganlah kau berbantah-bantahan. Kata di sini ada kata tanaza'u di sini nih. Ingat di sini tadi kata-kata tanaza'u tadi di sini. Jadi janganlah kalian berbantah-bantahan. Wala tanaza'u. Mana tadi di sini? Kalau tidak salah di ayat sebelumnya, janganlah kau berbantah-bantahan. Di ayat yang di atas tadi 21 ya. Janganlah berbantah-bantahan. Karena kalau kita berbantah-bantahan, ya nanti akan menjadi ya seperti dikatakan menjadi lemah. Wa atiullah wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran mengatakan Ashabul Kahfi ada, ya taatlah, mengakui bahwa memang ada, tidak perlu kita ribut 3, 5 ataupun ayat 3, 5 ataupun 7, nggak perlu kita ribut tentang itu. Wala tanazo, jangan berbantah-bantahan. Fatafshalu, karena kamu akan menjadi gentar. Kamu akan jadi gentar nih. Jadi kalau kita menjadi berbantah-bantahan, gentar itu artinya apa? Menjadi penakut. Wa tazhabari hukum, dan spirit kekuatan kalian akan hilang. Ingat. Wa tazhabari rihu itu adalah ruh, semangat. Kalian akan menjadi gentar, kemudian semangat juga menjadi hilang. Maka apa yang harus dilakukan? Ya wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'a sabirin. Karena sungguhnya Allah bersama orang sabar. Jadi intinya begitu. Jangan sampai berbantah-bantahan ya. Kita lihat tadi di sini ya. Surat ya tadi kita lihat ya, surat 18 tadi. Surat 18 Al-Kahfi ayatnya tadi 21 ya. Nah, kita tahu ya tanazau di sini berselisih nih. Kan kata-kata ya tanazau mereka berselisih. Iz yatanazau. Nah, ini Allah mengatakan wala tanazana la tanazau, janganlah berbantah-bantahan. Jadi di sini artinya apa? Berbantah-bantahan sebetulnya. Ketika mereka berbantah-bantahan di antara mereka, maka dikatakan wala tanazau, janganlah berbantah-bantahan. Yang mau takiyah silakan, yang tidak mau takiyah tidak apa-apa, silakan. Tidak usah kita saling memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena kalau kita saling memaksakan nanti akan terjadi keributan, terjadi perpecahan. Jadi wala tanazau, jangan berbantah-bantahan. Fatafshalu wa tadhhabari hukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Saya kira jelas ya. Kita lanjut lagi di sini. Ayat 23. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika gadan. Jadi khusus untuk besok itu kan masih gaib bagi kita. Ingat, untuk besok itu belum kelihatan. Yang besok itu belum empirik. Yang empirik itu sekarang, now. Ya. Jadi yang empirik itu sekarang, yang bisa dilihat mata kita sekarang, yang sekarang. Yang bisa didengar kuping kita adalah burung yang berbunyi sekarang. Kalau kita rekam, ya kaset yang berbunyi sekarang, bukan kaset yang berbunyi kemarin. Jadi yang namanya sekarang yang namanya suara yang kita lihat itu sekarang. Besok itu belum terjadi, besok itu adalah gaib. Nah, oleh sebab itulah karena gaib kita tidak bisa menerka, kita tidak tahu
Makanya walaupun kita bisa secara akal rasional membuat rekaan-rekaan atau membuat perencanaan, tetapi kepastian terjadinya bukan kita yang tahu. Ya, kewajiban kita hanya membuat planning A, planning B. Tetapi tentang apakah planning A, planning B itu adalah terjadi, ya tergantung, kita tidak tahu. Ya, ada orang supaya nanti pada musim laga berikutnya bisa lebih baik grup sepak bolanya, maka sang pelatih pergi berlibur jauh dari negerinya, dari Spanyol pergi ke Indonesia, ke Lombok untuk berlibur. Harapannya kembali nanti ke sana kan lebih fresh, lebih bersemangat melatih, lebih banyak pendapatannya. Tapi apa yang terjadi ketika mereka pergi berlibur satu keluarga di Lombok, kapalnya tenggelam. Ya. Dianya sang pelatih meninggal dengan 3 anak yang lain. Coba kita lihat. Itulah kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka oleh sebab itulah perencanaan kita wajib, tetapi kita tidak bisa memastikan. Maka oleh sebab itulah nanti tidak boleh mengatakan saya bisa melakukan ini besok. Wala taqulanna li syai'in inni fa'il. Kata fa'il ini pasti melakukannya. Ini kata-kata fa'il di sini menggunakan isim fa'il, melakukan. Jadi tidak boleh menggunakan kata pasti. Saya pasti melakukan. Makanya di sini menggunakan kata fa'ilun. Harusnya kan menggunakan, kalau Allah boleh. Allah bisa mengatakan ini ja'iluka, itu ja'il itu Allah. Itu ja'il itu adalah fa'il, tapi Allah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu boleh kalau Allah. Karena Allah tidak terikat dengan waktu dan tidak ada yang rahasia bagi Allah, tidak ada yang gaib. Tapi kalau kita tidak boleh mengatakan fa'il, ya harusnya kan kita mengatakan ini af'alu misalnya, sa'af'alu misalnya, baru ditambah insya Allah nanti di ayat berikutnya. Jadi wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika gadan. Saya akan melakukan ini besok. Nah, saya pasti melakukan. Kata fa'ilun di sini bukan akan, karena fa'ilun itu sudah tidak terikat waktu. Karena fa'ilun itu bukan lagi fi'il, ya terikat waktu dalam bahasa Arab itu adalah fi'il, kata kerja. Kalau sudah menjadi fa'il, menjadi isim. Isim itu tidak terikat dengan waktu. Jadi janganlah mengatakan kata fa'il. Ini fa'ilun zalika gadan. Jadi kalau begitu apa ya? Coba kita lihat dulu di sini. Surat Al-Hasyr ini. Ya. Surat 59-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Adalah setiap diri di antara kalian memperhatikan apa yang akan ditemukannya besok ini. Jadi artinya apa? Di sini dikatakan jangan mengatakan saya melakukannya, tapi di sini wajib membuat perencanaan. Kan kata-kata wal tanzur nafsum, hendaklah setiap orang memperhatikan, artinya membuat perencanaan, membuat plan A, plan B, plan E, plan B. Ya. Kita wajib membuat plan-plan, rencana-rencana. Ya. Tetapi menggunakan kata fa'il tidak boleh, pasti melakukannya tidak boleh. Tapi wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad itu wajib. Ya. Bahkan bagian dari taqwa wattaqullah. Ya. Kemudian surat 31 ayat 34, Luqman 34. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah atau kepunyaan Allah lah ilmu tentang as-sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaiba. Wa yunazzilul gaitha, dan dia menurunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Ingat, hujan pun juga masih banyak bersifat gaib. Terkadang diramalkan oleh geofisika dan klimatologi mengatakan bahwa besok akan terjadi hujan, ternyata tidak terjadi hujan. Bisa. Wa yunazzilul ghaitha, dia yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, bahkan dia Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Kita sekarang mengetahuinya juga, tetapi setelah umur tertentu baru ketahuan laki atau perempuan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan. Dan tidak ada satu orang pun juga yang bisa mengetahui secara pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Ini kata-kata madza taksibu gadan. Tidak ada satu orang yang tahu bahwa besok ini akan melakukan persis sama dengan ini. Berencana, bikin planning, boleh. Wajib tadi berdasarkan surat Al-Hasyr. Tapi apakah kita melakukannya besok? Kita berserah kepada Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu di negeri mana dia akan mati. Berarti tadi misalnya,
turis Spanyol, pelatih sepak bola Valencia itu tidak pernah bayangkan kalau dia akan meninggal jauh dari negerinya. Ya, tiba-tiba meninggal bukan hanya di daratan tapi di lautan. Nggak pernah bayangkan. Ya. Jadi di sana mereka di Spanyol pasti mungkin ada pantainya juga, tetapi mereka tidak pernah membayangkan kalau dia akan mati di pantai yang jauh dari negerinya. Wa mata di nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Hanya Allah yang paling tahu. Jadi Allah yang paling tahu. Oleh sebab itulah kita harus mengikuti ayat berikutnya ini. Ayat 24. Illa kecuali, janganlah mengatakan saya pasti melakukan besok ini. Kecuali apa? An yasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Apa wujudnya? Yaitu insya Allah. Illa an yasha Allah, berarti kita mengucapkan insya Allah. Kecuali kalau Allah menghendaki. Ya, yasha-nya di sini adalah fi'il mudhari. Kalau Allah menghendaki kejadian itu besok, kan besok berarti besok. Apa menggunakan mudhari di sini? Ya karena besok adalah yasha, kan tadi gadan yasha. Nah, kita mengatakan kalau Allah sudah menghendaki boleh kita insya Allah. Illa yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita. Maka kalau kita dalam kehidupan sehari-hari lupa kepada Allah, segera ingat nama Dia. Jadi kalau kita tiba-tiba seakan-akan menyandarkan sesuatu pada diri kita, berarti kita lupa kepada Allah. Maka kita harus ingat. Bagaimana ingatnya? Insya Allah. Kalau lewat astagfirullah. Kalau luar biasa subhanallah dan sebagainya. Wadhkur rabbaka idza nasita. Jadi kalau kamu lupa, ingat Allah. Jadi kita ini suka lupa, maka apa namanya lupa? Yaitu tidak ingat kepada Allah. Maka kalau kamu lupa, segera ingat kepada Allah. Jadi kita lupa apapun juga ingat kepada Allah. Bagaimana cara ingat kepada Allah paling sempurna? Membaca selawat. Karena kalau kita membaca selawat itu sudah menyebut nama Allah pertama kali. Kemudian berselawat seperti Allah dan malaikatnya. Kemudian menyebut nama Nabi juga. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi sudah masuk di situ. Allah itu nama Allah di sini, nama Allah. Jadi wadhkur rabbaka idza nasita, maka sebutlah nama Tuhanmu apabila kamu lupa. Jadi cuma sekali penyebab kita lupa karena nama Allah hilang dari diri kita. Maka begitu kita lupa langsung ingat kembali Allah. Dan senjata mengingat Allah paling baik adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakanlah semoga Tuhanku membimbing aku li aqraba min hadza rasyada, untuk lebih dekat daripada kebenaran ini. Maksudnya lebih dekat kepada kebenaran. Rasyada kita sudah bicarakan sebelumnya. Ya, waktu kita membaca ayat 10 kita angkat ayat ini. Ingat ayat 10 doanya Rabbana atina. Ayat 10 ayatnya surat ini, surat Al-Kahfi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita ketemu di sana. Nah, sekarang sebelum kita lihat ayatnya, perhatikan kata-kata insya Allah, berarti insya Allah kalimatnya di sini. Ya. Insya Allah kalimatnya. Apa tadi ayatnya di atas? Jangan berselisih, jangan bertengkar, jangan sampai kalian berdebat kusir kuda. Dan ini yang terjadi sekarang, kaitannya apa? Kaitannya dengan insya Allah. Tulisan insya Allah diperdebatkan, masya Allah luar biasa. Nah, di masyarakat kita seperti itu. Banyak yang dipertengkarkan yang tidak apa namanya, tidak terkait dengan kebutuhan kita sekarang. Ada yang mengatakan tidak boleh insya Allah, harus insya Allah. Ada yang mengatakan tidak boleh sya, harus pakai so. Luar biasa. Ini di masyarakat kita. Jadi kita mengatakan, jadi tulisannya adalah insya Allah, kata dia. Coba baca katanya sa begini. Kalau di Malaysia dan Singapura memang begini, karena di sana itu menggunakan transliterasi bahasa Inggris. Ingat jemaah sekalian. Di Malaysia, Singapura, Amerika, Inggris, Australia, New Zealand itu menggunakan transliterasi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu kalau shin, ini kayak shin, tulisannya SH. Ya, karena dalam bahasa Inggris itu ini bacanya she. Jadi kita mengatakan she is a teacher, kan begitu. Dia perempuan itu seorang guru, itu she. Tidak boleh baca she, kan begitu. Bahasa Inggris. Tapi kalau Indonesia beda. Tapi lucunya orang di Indonesia berkelahi, kan begitu, maksa-maksa orang.
Kalau di Indonesia itu kalau shin ini shin ini, apa transliterasinya? Transliterasinya adalah SY begini. Ya, sya. Jadi kalau di Indonesia itu bacanya bukan begini. Ingat ya, kalau di Singapura udah benar ini. Singapura, Malaysia, Australia, India, New Zealand, pokoknya yang pernah dijajah Inggris atau yang Inggris, itu pasti begini transliterasinya. Ingat. Tapi kalau di Indonesia bukan begini. Kalau di Indonesia itu adalah begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah ribut gara-gara itu. Ya. Jadi kita terkadang ditegur, tidak begini Pak Ustadz. Ini, aduh, capek deh kata orang capek. Ini aja diributkan. Ya. Sementara masalah ekonominya terlantarkan. Ya. Utang tidak dibayar. Kan begitu Mas Kaisar bahagia. Jadi insya Allah, ini kalau Indonesia ingat. Insya Allah Indonesia. Ya. Ada yang mengatakan kalau kita sambung insya Allah salah. Harus dipisah kayak gini. Ya, kalau mau dipisah kayak gini harus dipisah. Ingat, saya tidak mengatakan salah kalau dipisah ya. Tapi kalau mau dipisah, sekarang saya tanya. Ya, bagusnya kita lihat dulu ya ayat berikutnya sini nih. Kita baca dulu surat As-Saffat karena di sini ada insya Allah. Surat 37 102. Falamma balaga mausaya tatkala Ismail sudah mencapai usia dewasa, sudah bisa berusaha, saya itu sudah bisa berusaha membantu orang tuanya. Qala berkatalah Nabi Ibrahim kepada putranya, ya bunaya, wahai putraku, inni ara fil anam. Sungguhnya aku melihat dalam tidurku. Ingat tadi tidur? Dan kita sudah terangkan tidurnya Nabi itu beda dengan kita. Anni adbahuka, saya diperintah untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara, perhatikan bagaimana pendapat kamu. Qala berkatalah anaknya Nabi Ismail, ya abati, duhai ayahku. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insya Allah. Ini tulisannya insya Allah. Di kata orang itu harus ditulis begini juga. Ya. Di kata mereka itu harus tulis begini. Katanya harus ditulis begini. Ya. Tulisnya adalah in. Kemudian tadi sya Allah. Ya. Insya Allah. Atau di sini insya Allah. Tidak boleh katanya ditulis. Nah, tidak boleh ditulis begini. Tidak boleh ditulis. Ya, tidak boleh tulis. Ya. Tidak boleh katanya ini salah kata mereka ini. Kata orang itu yang suka protes-protes. Kata mereka ini tidak boleh tulis begini. Karena tidak begini harusnya. Harus seperti ini. Insya Allah. Saya tanya, kalau memang menulis terpisah-pisah seperti ini, itu namanya menulis berdasarkan tulisan. Bukan menulis berdasarkan bacaan. Nah, sekarang kita pilih. Kita mau menulis transliterasi bahasa Arab sesuai dengan tulisannya atau sesuai dengan bacaannya. Kalau sesuai dengan bacaannya berarti boleh karena bacaannya kedengaran insya Allah kan begitu. Insya Allah itu kedengaran, insya itu bersambung. Insya itu kan nun dengan sini harus bersambung karena tidak boleh ada huruf panjang di sini. Ya, tidak boleh ada insya, tidak boleh ada insya Allah, harus sambung. Insya Allah. Jadi kalau kedengaran Allah masih agak berjarak sedikit, insya Allah. Tapi bagaimana kalau kita sambung? Berarti kita tulis berdasarkan bacaannya. Kalau kita pisah, ditulis berdasarkan tulisannya, ingat. Pertanyaannya, kalau memaksakan nulis berdasarkan tulisannya, harusnya bukan hanya insya Allah, tapi semua seperti bismillahirrahmanirrahim juga. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, menulis bismillah itu begini nantinya. Ya, nanti tulisannya begini Pak, kalau tulis bismillah. Sesuai dengan tulisannya begini. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena begini terpisah-pisah nanti tuh. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba lihat tulisannya. Kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini saja nih ya. Lihat ini. Al-Fatihah saja kita buka ya, ini Al-Fatihah. Nah ini dia.
Kabupaten ya. Nah, Bapak sekalian bisa lihat di sini nih. Tapi ini kekecilannya kita buka di sini nih. Surat Al-Fatihah saja di sini ya. Nah ini. Nah ini lihat. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jadi saya berharap bagi mereka yang ngotot dan memaksakan pendapatnya harus dipisah-pisah, ya pada saat membaca menulis Bismillah begini juga. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Alhamdulillah Rabbi Al-Alamin. Jadi seharusnya begitu, dipisah-pisah. Nah makanya untuk versi transliterasi atau versi bahasa kita, sebaiknya ditulis berdasarkan bacaannya, biar tidak membingungkan. Bacaannya, bukan tulisannya. Karena kalau kita tulis berdasarkan tulisannya, yang bisa mengerti nanti yang bisa berbahasa Arab. Karena ada namanya lam ma'rifah. Dalam bahasa kita, bahasa Melayu, Indonesia dan Malaysia, itu tidak mengenal istilah alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu di dalam bahasa Arab. Tapi ya ala kulli hal membuat pusing. Kenapa? Karena kok ini selalu diributkan di masyarakat kita. Ributkan. Ya. Dan hebatnya lagi yang meributkan itu orang awam dan memaksakan pula pendapatnya. Jadi dengan demikian kita tidak ada masalah menulis insya Allah. Insya Allah. Ini versi Indonesia ya. Kalau versi versi Malaysia Singapura ya memang kalau misalnya disambung tentu begini ya, ini insya Allah. Kenapa? Karena ini adalah baca syad di sana. Ingat, ini namanya transliterasi. Transliteration. Itu bagaimana menuliskan ejaan huruf-huruf lain ke dalam huruf-huruf bahasa kita. Itu namanya transliterasi. Ya, jadi transliterasi. Nah, jadi sebab itu intinya nggak usahlah kita ribut seperti ini, karena sudah dikatakan di atas, janganlah tafsyalu, jangan bertengkar hanya gara-gara itu. Nah, seperti itu. Jadi, nih, kita lihat lagi surat Al-Qasas. Qala inni uridu an unkihaka. Ini qala di sini Nabi Syuaib berkata kepada Nabi Musa, inni uridu, saya ingin an unkihaka, untuk menikahkan engkau, ihda ibnatayya, salah satu dari dua anak saya. Ibnatan, bintu sebetulnya, jadi ibnata itu adalah ibnatani ya. Tetapi didofakan kepada saya menjadi ibnataya ya. Jadi dan ini adalah mansub, maka dari aslinya jadi ibnata ini menjadi ibnataya ya. Ihda ibnataya hataini, ala dua ini, jadi saya ingin menikahkan salah seorang dari dua anak saya ini, ala antajurani, maharnya adalah engkau bekerja untuk saya tamaniyah hijaj, selama 8 tahun, 8 musim haji. Fa'in asmamta asyaran, tapi kalau kau menyempurnakan sampai 10 tahun, famin ini kata terserah kamu. Artinya yang mengikat 8 tahun, tapi kalau mau sampai 10 tahun, ya silakan. Wa ma uridu an asyukka alaika, saya tidak ingin persulit kamu. Satajiduni, kamu akan menemukan aku insyaallahu minas salihin. Satajiduni, insya Allah sama nih, insya Allah. Nah, di sini tadi kita lihat. Kalau di sini tadi Nabi Ismail, satajiduni, insya Allah minas sabirin. Kalau di sini, satajiduni, insya Allah minas salihin. Itu. Waktu kita sangat terbatas, kita lanjut lagi. Jadi kita berharap jemaah kita di sini nggak usah ribut-ribut mempertengkarkan masalah itu. Insya, bisa atau sambung. Yang penting benar bacanya, insya Allah. Terakhir, 25. Nah, perhatikan ini, angka 300 tambah 9. Bukan 309 ya. Tapi 300 tambah 9 tahun. Walabisu fi kafihim salasami'ati sinina wazdadu tis'ah. Dan mereka, inilah pengetahuan dari Allah. Jadi Allah menyampaikan bahwa mereka tidur ataukah berada di dalam gua mereka. Walabisu fi kafihim, mereka hidup di dalam gua mereka. Salasami'atin sinina, 300 tahun. Salasami'atin sinin, 300 tahun. Wasdadu tis'ah, dan ditambah 9. Jadi 300 tahun ini salasami'atin, 300 ini tahun.
ditambah dengan 9. Ya, jadi tidak dikatakan 309 tahun. Lalu, apa maksudnya di sini? 300 tahun dan 9 artinya kalau dihitung berdasarkan bulan Syamsiah Miladiyah, maka lamanya tidur 300 tahun. Tapi kalau dihitung berdasarkan tahun Qamariyah Hijriyah, maka ditambah 9 tahun. Kenapa? Karena setiap tahun selisih sekitar 10 atau 11 hari. Jadi rata-rata itu setiap tahun itu selisih 10 hari atau 11 hari. Artinya tahun Qamariyah Hijriah itu lebih cepat 10 hari. Lebih cepat 10 hari. Makanya bergeser itu. Tahun lalu, 1 Ramadan jatuh kalau tidak salah pas tanggal 1 Maret. Masih ingat tahun lalu, 1 Maret. Dengan Februarinya 28 Februari, besoknya tanggal 1 Maret itu Ramadan masuk. Nah, tahun ini maju 10 hari atau 11 hari. Maka kalau Bapak Ibu lihat tahun ini, tahun 2026 maksud saya, Ramadannya nanti masuk atau jatuh sekitar tanggal 18 Februari. Ingat, 18 Februari. Jadi maju 10 hari. Ya. 18 Februari. Tepatnya tergantung mazhabnya masing-masing. Tergantung metodologinya, keyakinannya. Nggak usah ribut dengan masalah itu. Ya. Nggak usah saling sindir-menyindir. Nggak usah saling menganggap dirinya paling hebat. Menggunakan sumber yang paling valid. Nggak usah. Kita mengutamakan persatuan. Lakukanlah apa yang diyakini tanpa harus menyindir saudara kita yang berbeda dengan kita. Ya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, ayat ini mengatakan 300 tambah 9 tahun. Karena kalau Syamsiah Miladiyah 300 tahun, maka kalau Qamariyah Hijriah tambah 9 tahun. Karena setiap tahun berselisih sekitar 10 tahun. Jadi kalau sekitar 100 tahun, berapa selisihnya Bapak sekalian? 100 hari kan setiap tahun 10 hari. Maaf, setiap tahun 10 hari. Jadi kalau 10 tahun kan berarti 100 hari. Ya, kan begitu. Kalau 300 tahun ya 300 hari, kan begitu. Lebih segitu. Nah, maka dengan demikian ditambah. Kalau 300 ya berarti ditambah sekitar 9 tahun ya, 9 tahun. Jadi walabisu fi kafim salah samiatin sinina wazdadu tisa. 300 tahun, mi'anya ratus ini, 300 tahun ditambah dengan 9. Kita lihat di sini, surat Al-Kahfi. Wa kadzalika basnahum liyatasaalun. Ini kita sudah lihat ini, mereka saling bertanya-tanya. Qala qailun minhum, salah satu berkata, berapa lama kalian tinggal di sini di gua? Mereka satu kelompok berkata, qalu labisna yawman aw ba'da yawmin. Sehari ataupun setengah hari, tapi aslinya berapa? Nah, aslinya di sini yaitu 300 tahun tambah 9 tahun. Itu lamanya. Tetapi perasaannya mereka yang tidur karena keluar dari ruang waktu menjadi seakan-akan hanya sehari atau setengah hari. Jadi kita bisa panjang lebar tentang bahwa kesadaran itu adalah terkadang tidak sejalan dengan waktu secara mekanik. Sehingga kita pernah tanyakan waktu itu menjadi tanda tanya sekarang, apakah waktu benar-benar ada atau waktu itu hanyalah kesadaran saja. Sama juga dengan Nabi Uzair. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusya. Qala anna yuhyadillah. Kemudian setelah melewati satu kampung yang roboh, hancur dan banyak tulang belulang di sana, mereka mengatakan, Uzair mengatakan, bagaimana Allah menghidupkan ba'da mautnya setelah matinya? Famatahullahu mi'ata amin, lalu Allah matikannya selama 100 tahun. Jadi dimatikan 100 tahun, summa bata, kemudian Allah bangkitkan. Kemudian Allah bertanya, kam labista, berapa lama kamu tidur? Qala labistu yauman, sama yaum ba'da. Jadi 300, 100 sama yaum. Jadi artinya kesadaran itu cuma segitu. Dengan demikian waktu berdasarkan Al-Quran itu kesadaran sebetulnya. Secara empirik yaitu waktu adalah unit penghitung gerak. Tapi ketika kita tidak menyadari gerak, ya kita tidak bisa menghitung berapa tahun.
Ketika kita keluar dari alam gerak, ya yang ada adalah yauman au ba'da yaumin. Nah, jadi itulah jemaah sekalian pembahasan kita malam ini. Seperti biasa kita tutup dengan 2 hadis berikut ini. Ini adalah hadis dari Imam Muslim nomor 2476. Masjid sebagai tujuan safar. Sini menarik jemaah sekalian. Perhatikan baik-baik hadis ini. Ya. Dikatakan di sini anna Rasulullah ini sami abi Aba Hurairah yukhbiru. Hurairah mengabarkan atau menyampaikan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah pernah berkata, innama yusafaru ila salasati masajida. Bahwasanya masjid-masjid yang bisa dijadikan sebagai tujuan safar hanya 3 masjid. Salasati masajid. Maksudnya sini bukan berarti yang lain tidak boleh, tetapi yang utama. Nah, yang pertama Masjidil Ka'bah, Masjid Ka'bah ini Masjid Ka'bah itu maksudnya Masjidil Haram maksudnya. Jadi Masjidil Haram itu terkadang disebut dengan Masjidil Ka'bah. Masjidil Ka'bah. Yang kedua, wa masjidi, dan masjidku kata Nabi, Masjid Nabawi. Nah, yang terakhir, wa masjidi Iliya. Perhatikan jemaah sekalian. Wa masjidi Iliya. Ya. Masjid Iliya. Nah, di sini kok dikasih dalam kurung Masjid Al-Aqsa. Dari mana nih kira-kira jemaah sekalian? Masjid Al-Aqsa kok disebut dengan Masjid Iliya? Kalau masjidku Masjid Nabi, Masjid Nabawi cocok, ini Masjid Nabawi. Tapi Masjid Iliya disebut dengan Masjid Al-Aqsa ini masih tanda tanya besar. Ya. Karena Iliya ini terdengar ahli versi bahasa Ibrani atau versi keluarga. Masjid Iliya. Dari kata Ali atau Ali, Iliya. Nah, dengan demikian juga sekalian berbahagia, ada yang mengatakan bahwa Masjid Nabi, Masjid Baitullah, dan juga masjid yang ada di Kufah karena masjidnya Ali di sana. Masjid Masjid Al-Aqsa itu sudah disebutkan secara khusus di dalam surat 17, yaitu bakal menjadi tempat pembebasan. Berikutnya, ucapan insyaallah dari Nabi. Kita lihat di sini ya. Di sini adalah dari mana ini? Dari Nafi an Abdillahi dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qafala kabbara salasatan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah kembali dari suatu pergian, qafala itu kembali dari suatu pergian, dia kabbara salasa, dia takbir 3 kali. Lalu kemudian berkata, membaca doa ini, jadi Allahu Akbar, berbaca Aibuna insyaallah. Insyaallah. Jadi Nabi pun mengucapkan insyaallah. Tadi kita lihat Nabi Ismail mengucapkan insyaallah, Nabi Syuaib tadi mengucapkan insyaallah, sehingga Nabi Muhammad kita semua mengucapkan insyaallah. Aibuna insyaallah. Jadi setelah kami kembali, semoga kami kembali kepada Allah insyaallah sebagai hamba. Ta'ibuna bertaubat, abiduna beribadah, hamiduna memuji Allah, dirabina kepada Tuhan kami. Sajiduna dalam keadaan sujud. Sadaqallah wa'da, Allah benar janjinya, wa nasara abda, dan menolong hambanya, wa hazamal azaba wahda, dan akan menghancurkan musuh-musuhnya. Jadi Nabi kalau pulang safar itu membaca itu kabar 3 kali, baru kemudian aibuna insyaallahu, ta'ibuna abiduna hamiduna lirabbina, sajiduna sadaqallahu wa'da, wa nasara abda, wa hazamal ahzaba wa'da. Hadis riwayat Bukhari nomor 2854. Jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita tanya jawab, ada jemaah kita yang keluarganya meninggal, kita bacakan Fatihah dulu. Yaitu peserta tetap kita, yaitu Mbak Sinta ya. Sinta di sini. Apa namanya ini? Apa ini? Di WA saya. Coba saya cari. Ya, ini dia. Kemudian almarhumah Ibu Haja Sri Sayekti binti Rio Sudarmono. Waknya Ibu Sinta Zeza Putri yang meninggal, kita bacakan Fatihah.
Dan saya juga baru buka EWA ini, ternyata juga ada Ustadz kami yang saya bersaksi beliau termasuk pejuang agama, terutama keluarga Nabi di Makassar yang meninggal barusan ini. Jam 8. Iya, jam 8 ya. Iya. Ini kalau ditulis di tempat saya 21 waktu Makassarnya, di sini jam 8 ya. Oh. Yaitu Ustadz Supriyadi. Ya. Kalau Andi saya biasa Supriyadi. panggilnya Ustadz Nyong. Ya. Baru meninggal dunia hari ini, malam ini. Kita doakan juga, jadi kita doakan almarhum Ustadz Supriyadi, biasa anak di sana menyebutnya Kapri, dan juga almarhumah Haja Sri Sayekti binti Beliau Sudarno. Alaihima al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa'akrim nuzulahuma wasi madakhalahuma warfa darajatahuma wa adkhilhum al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Jemaah sekalian, sebelum kita diskusi saya sampaikan sedikit bahwa Ustaz Supriyadi ini atau Ustaz Nyong saya panggilnya, terkenal di sana Ustaz Nyong. Itu adalah, saya bersaksi beliau ini adalah pejuang kebenaran. Dia terseletin dengan saya. Jadi di Makassar dulu itu termasuk awal-awal bekerja bersama side by side, bahu-membahu berjuang bersama-sama, sehingga kemudian di Makassar itu termasuk salah satu daerah yang cukup semarak kegiatan dakwahnya, yaitu beliau adalah Supriyadi salah satunya, termasuk pelopor di sana. Jadi semoga perjuangan beliau menjadikan Allah SWT menerimanya dengan terimaan yang baik dan menggabungkannya dengan Allah, dengan para nabi dan keluarganya suci, karena saya bersaksi beliau adalah pecinta keluarga Nabi yang luar biasa. Sampai akhir hayatnya pun juga pecinta Nabi. Ketika kemarin saya ke Makassar mendapatkan undangan untuk Maulid Nabi, itu sudah sakit, tapi dia bela-belain datang, padahal tempat kami Maulid itu ada di lantai 4, gedungnya tinggi. Lantai 4 dan tidak ada liftnya, tidak ada eskalatornya, tapi beliau datang, luar biasa. Dengan terengah-engah beliau datang, itu sudah sakit-sakitan, dan itu adalah merupakan pertemuan terakhir saya dengan beliau. Maka oleh sebab itulah, semoga Allah SWT menerima almarhum dengan sebaik-baiknya. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada, berarti kita akhir sampai di sini, karena memang waktu ini sudah terlalu larut ya, jam 9:15. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga mohon maaf karena malam ini agak panjang, karena memang pembahasannya, terutama kata insya Allah ini paling banyak diributkan di masyarakat kita. Masyarakat kita ini terkadang tidak tahu skala prioritas. Harusnya kita persoalkan masalah kemajuan, kehidupan, situasi berbangsa dan bernegara, tetapi yang diperkarakan hal-hal seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.